Bab 21. Warrior yang meledak kekuatannya. Setelah mereka berempat berjalan sekitar 3 jam, cahaya di hutan menjadi semakin terang. Mungkin karena alkimia batin tadi malam, beberapa dari mereka tidak diserang ular berbisa di hutan ribuan ular. Namun meski begitu, warrior yang tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia tahu, kewaspadaan membawa keselamatan. Di pegunungan puluhan ribu ini, sebaiknya jangan gegabah. Ketika mereka berjalan keluar dari hutan, si barbar bertiga langsung menghela nafas lega. Kehebohan tadi malam membuat mereka bertiga merasa sangat takut dengan hutan ribuan ular. Sekarang setelah mereka berjalan keluar, mereka akhirnya bisa menghela nafas lega. Hush! Pada saat ini, ada suara angin pecah. Suara angin pecah baru saja terdengar. Warrior yang awalnya di samping Renita, mengerutkan kening. Pada saat yang sama, sosoknya menghilang di tempatnya dan muncul di depan si barbar, dengan satu pukulan dan dengan suara, buk, panah besi hitam hancur berkeping-keping. Melihat panah besi yang hancur berkeping-keping, wajah keempat orang di lokasi berubah drastis, terutama si barbar. Sementara marah di dalam hatinya, dia juga sangat takut. Jika bukan karena warrior yang, dia akan menjadi terluka parah biarpun tidak mati. Si barbar bertiga tidak bereaksi lambat, dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Warrior yang juga berekspresi suram. Meskipun mendengar dari si barbar tadi malam bahwa sering ada serangan antar sesama di dunia tentara bayaran, dia tidak menyangka hal semacam ini akan terjadi padanya begitu cepat. Plok, plok. Dengan telapak tangan memukul, seorang pria setengah baya botak melompat dari pohon raksasa lebih dari 10 kaki jauhnya. Ada 4 orang di samping pria paruh baya, 3 pria dan 1 wanita. Di antara mereka, sang wanita memegang busur hijau tua di tangannya, dia juga satu-satunya pemanah. Jelas, panah besi hitam sebelumnya berasal dari tangan wanita ini. Tentu saja, yang paling mengejutkan warrior yang di antara kelimanya adalah pria di sebelah kanan wanita. Pria itu tiada lain adalah Trino yang meninggalkan rekan setim kemarin. Melihat mereka keluar, wajah si barbar bertiga menjadi sangat serius, jelas mereka bertiga mengenal kelompok tentara bayaran ini. Melihat kelima orang datang, Renita berjalan ke warrior yang dan berkata dengan suara berat, mereka adalah kelompok tentara bayaran kepala serigala, sering bermain licik melawan tentara bayaran yang lemah di pegunungan puluhan ribu. Pemimpinnya adalah si botak, seorang pria kuat di puncak peringkat ke-9. Dia dikenal sebagai pria kuat yang setengah masuk ke alam bawaan. 2 pria agak gemuk di sebelahnya bersaudara, bernama Birdi dan Birno, yang juga level 9 yang kuat. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari si hitam dan saudara laki-lakiku. Adapun wanita itu, bernama Autumn, juga merupakan puncak dari peringkat ke-9, dan keterampilan panahnya jauh lebih baik dariku. Yang datang tidak berniat baik. Ketika melihat Trino, Renita tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan melepaskan beberapa orang di sisinya, jadi Renita dengan cepat memberitahu warrior yang tentang informasi pihak lain, karena hanya warrior yang di sisinya yang bisa bersaing dengan si botak. Mendengar kata-kata Renita, warrior yang sedikit mengernyit, dan diam-diam memperkirakan kekuatan sisinya dan pihak lain di dalam hatinya. Setelah dihitung, warrior yang mengerutkan kening lebih dalam. Karena dia menemukan bahwa dalam keadaan normal tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Pria bernama si botak yang menjadi pimpinan pihak lawan tidak lebih lemah darinya, dan kekuatan beberapa orang di sebelah pria botak itu lebih tinggi daripada si barbar bertiga. Selama si botak di depannya menyeret dia, 4 lawan 3, dalam waktu singkat, si barbar bertiga pasti akan dikalahkan. Jika tidak bertarung,
dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri, tetapi Renita bertiga pasti tidak dapat melarikan diri. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, maka nasibnya dapat dibayangkan. Saat ini, warrior yang serba salah. Saat warrior yang sedang memikirkan cara untuk memenangkan permainan, si botak berlima berjalan ke tempat berjarak 3 kaki dari pihak warrior yang. Pria botak itu melihat si barbar bertiga dan menatap Renita sebentar sebelum melirik warrior yang. Dia berkata, reaksi yang bagus, kekuatan yang bagus, murid sekte mana saudaraku? Dia bukan anggota sekte manapun. Pada saat ini, Trino berdiri dan memandang warrior yang dengan meremehkan. Dia adalah orang yang membersihkan medan perang. Kak botak, abaikan dia, tangkap mereka. Mereka seharusnya memiliki alkimia batin dan kulit ular dari kelar bersayap 2. Sebenarnya dia tidak ingin mendapatkan alkimia batin dan kulit ular, tapi ingin membunuh warrior yang berempat. Setelah dia kabur kemarin, dia ingin kembali untuk mengumpulkan mayat dan mengambil yang tersisa, tapi ketika dia kembali ke tempat pertempuran, si barbar berempat dan kelar bersayap 2 hilang. Melihat genangan darah di tanah, dia tahu bahwa mereka berempat pasti telah tertolong. Saat itu, dia benar-benar panik. Dia tahu bahwa jika si barbar mereka kembali hidup-hidup, maka reputasinya pasti akan hancur. Di masa depan, dia jangan berharap untuk bekerja sebagai tentara bayaran lagi. Tidak hanya itu, khawatirnya profesi lain juga tidak akan dapat mentolerirnya, karena tidak ada profesi yang menginginkan seseorang yang memunggungi rekan satu timnya. Kamu bajingan. Mendengar kata-kata Danidu, si barbar bertiga sangat marah sehingga si barbar menunjuk Trino dengan pedang tajam dan berkata dengan marah, Trino, kamu sampah yang meninggalkan rekan setimmu, kamu meninggalkan rekan setimmu kemarin dan melarikan diri sendirian, hari ini memanggil orang-orang untuk menyusahkan kami lagi, dasar bajingan, sungguh memalukan di dunia tentara bayaran. Mendengar kata-kata si barbar, wajah Trino sedikit jelek. Awalnya dia membujuk si botak untuk melakukannya secara langsung. Autumn melakukannya juga, tetapi dia tidak menyangka bahwa panah yang tidak pernah meleset itu benar-benar diblokir, dan setelah melihat warrior yang memblokir panah, si botak tidak bertindak lagi, jadi sekarang si barbar memiliki kata-kata untuk memarahinya. Kebencian membara di hatinya saat ini. Mendengar kata-kata si barbar, mata beberapa anggota kelompok tentara bayaran kepala serigala yang memandang Trino berubah menjadi penghinaan. Meskipun reputasi mereka di dunia tentara bayaran tidak terlalu baik, tetapi mereka tidak pernah mengkhianati rekan satu tim mereka, dan orang di depan mereka meninggalkan rekan satu tim dalam pertempuran, mereka juga akan memandang rendah orang seperti ini. Si botak menatap Trino dengan dingin. Dia juga memandang rendah orang seperti ini di depannya. Jika pihak lain tidak memiliki kakak kandung di alam bawaan, dia akan menamparnya. Memikirkan saudara laki-laki pihak lain, si botak menekan ketidakbahagiaan di hatinya. Mengabaikan warrior yang menatap si barbar, dia berkata dengan suara yang dalam, dari mana begitu banyak omong kosong? Serahkan alkimia batin dan kulit kelar bersayap 2, ya, dan gadis kecil juga tinggal, 3 orang lainnya cepat pergi. Kak botak, tidak bisa membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, Trino sedikit cemas, tetapi ketika dia melihat mata dingin si botak, dia dengan cepat tutup mulut, ragu-ragu, dan menggertakkan giginya lagi. Jika Kak botak bisa menyelesaikan mereka, aku bersedia meminjam keterampilan hitam level hitam tingkat bawah milik kakakku untuk dilihat Kak botak. Mendengar itu, si botak sedikit tergoda, dia belum pernah melihat keterampilan hitam level hitam. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian menatap warrior yang, cahaya dingin melintas di matanya,
dan berkata, "Karena kalian tidak mau, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Lakukan." Golok muncul di tangannya ketika dia membalik pergelangan tangannya, lalu tubuhnya bergerak, dan dia menebas ke arah pemimpin si barbar terlebih dahulu. Pada saat ini, kekuatan tentara bayaran di kedua sisi muncul. Pada saat si botak memulai, 2 pria dan 1 wanita di sekitarnya menemukan lawan mereka lewat pemahaman diam-diam, terutama wanita itu. Panah pertama ditembakkan ke Renita yang juga seorang pemanah. Di sisi lain, di sisi warrior yang, tidak satu pun dari 3 si barbar bereaksi, terutama Renita. Dia hanya sadar ketika panah besi datang kepadanya, dan kemudian melesat ke samping, tetapi itu sudah kehilangan kesempatan menyerang duluan, jadi panah lawan menyerang satu demi satu. Ketika si botak bergegas menuju si barbar, warrior yang berdiri diam di samping si barbar, tiba-tiba bergerak. Tidak tahu kapan pedang panjang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di tangannya, dan kemudian menyerang si botak seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang yang hadir terkejut. Terutama si botak yang menjadi sasaran sambaran petir itu, dia bahkan lebih ngeri. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang awalnya terlihat tidak kompeten bisa memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Sebelumnya, warrior yang meninju dulu untuk menjatuhkan panah hitam, dia memang sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat usia warrior yang dan kata-kata Trino, dia benar-benar mengabaikan warrior yang, berpikir bahwa pasti Autumn tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika warrior yang tidak muncul, orang bernama si barbar juga dapat menghindarinya. Namun, baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pemikiran itu salah. Dengan tergesa-gesa, si botak menggunakan golok menahan di depannya. Pedang berkilauan emas di tangan warrior yang mengenai golok si botak. Dengan suara, dang, golok itu hancur dalam sekejap, dan kekuatan pedang warrior yang tetap tidak berkurang, melewati langsung perut si botak. Kuat, kuat sekali. Si botak tidak selesai mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian, dan 5 organ dalam bercampur darah dan tumpah ke tanah. Terlepas dari si botak yang telah menjadi 2 bagian, kecepatan warrior yang tidak berkurang, dan dia datang ke Birdi dan Birno yang masih bengong. Dalam tatapan ngeri Trino, pedang panjang itu membawa bayangan emas menuju leher Birdi. Dalam sekejap, sebuah kepala jatuh ke tanah. Kecepatan warrior yang tidak berkurang, dan kemudian dia datang ke Birno. Setelah si botak dan Birdi meninggal, Birno akhirnya sadar. Dia terkejut di hatinya, mengangkat golok tanpa sadar untuk menahan. Namun, dia seperti si botak, ketika bertabrakan dengan pedang panjang, goloknya hancur dalam sekejap, dan kemudian kepala manusia lainnya jatuh ke tanah. Dengan secepat kilat, warrior yang mengatasi 3 pendekar hitam kuat peringkat 9, kali ini warrior yang tidak lanjut bertindak. Karena lawan hanya tersisa Trino. Ketika dia menembak dan membunuh si botak, wanita bernama Autumn itu menarik busurnya dan hilang ke dalam hutan lebat. Kecepatan larinya mengejutkannya. Melihat 3 mayat di tanah, si barbar bertiga benar-benar melongo di tempatnya. Tuhan, pendekar hitam puncak peringkat ke-9 pun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah pedang warrior yang dia menyimpan kekuatannya sebelumnya. Apakah warrior yang adalah master alam bawaan? Serangkaian pertanyaan terus berkelebat di benak si barbar bertiga. Bersambung.